8 misi utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah tertuang dalam Asta Cita. Di antaranya, mewujudkan ketahanan pangan, harmoni lingkungan, budaya, dan toleransi beragama. Kepolisian Negara Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI turut berkontribusi penuh melalui Bali Aman, Makmur, Berbudaya, wujud nyata Polri mendukung Asta Cita. Pulau Bali. Pulau yang juga dikenal sebagai Pulau Dewata ini tak pernah berhenti memancarkan keindahan yang dimiliki. Laut, pantai, hingga budaya yang terjaga menjadi pemikat siapapun yang berkunjung. Bukan hanya menawarkan kecantikan alam, Bali juga kaya akan keragaman budaya, agama, dan toleransinya. Saat ini, Bali menjadi salah satu wilayah yang memberikan kontribusi penuh terhadap Asta Cita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bukan hanya dalam menjaga keamanan dan keharmonisan, namun juga dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan. Terkait dengan ketahanan pangan, Polda Bali juga mencari dan berkoordinasi untuk mendapatkan satu lahan yang bisa digunakan untuk lahan pangan ya. Kemudian yang kedua juga berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyiapkan bibit, pupuk, alat atau mesin pertanian. Selanjutnya juga melaksanakan menyiapkan kelompok tani yang saat ini terdata ada 717 polisi penggerak pada 122 desa percontohan. Selanjutnya adalah menyediakan penyuluh pertanian, ya ini juga sudah terintegrasi dengan apa yang dilakukan pemerintah. Yang kelima adalah kita terus mengglorifikasi masyarakat yang bertujuan intinya adalah bagaimana mewujudkan gerakan ketahanan pangan bagi masyarakat supaya mereka tertarik dan mereka ikut. Ayo sama-sama kita bangun, menanam dan tentunya bisa digunakan untuk kebutuhan bahan pokok. Kemudian selain itu juga mencegah kecurangan atau tidak pidana disampaikan kepada masyarakat, jangan sampai nanti masyarakat mengambil kesempatan untuk menimbun sehingga terjadi kelangkaan dan akan tentunya berdampak di masyarakat. Sesuai instruksi Kapolri Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, penanaman jagung menjadi prioritas utama Polda Bali dalam menjaga ketahanan pangan. Penanaman jagung ini bukan sekedar simbolis, tetapi bentuk nyata kontribusi Polri dalam membangun kemandirian pangan dan mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat. Pada kuartal pertama 2025, Polda Bali berhasil panen jagung sebanyak 15,15 ton dari 2,5 hektar area tanam. Jumlahnya meningkat pesat pada kuartal kedua, mencapai 438 ton dari 115 hektar lahan. Sementara untuk kuartal ketiga, Polda Bali baru mulai menanam di lahan seluas 49,18 hektar. Hasil panen tersebut dipakai untuk masuk kepada kelompok tani di dalam hal ini oleh BUMD dan koperasi provinsi di setiap kabupaten, kota maupun swasta. Ya. Tujuannya ini semua adalah bagaimana supaya menghasilkan harga tertinggi income bagi petani dan tentunya lebih tinggi lagi bisa diekspor. Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Babin Kamtibmas
berperan penting dalam upaya Polda Bali mendukung program pemerintah guna menjamin ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Babin Kamtibmas berperan sebagai fasilitator yang dapat mendorong masyarakat, khususnya petani, untuk memanfaatkan lahan-lahan tidur atau kosong, serta lahan produktif sebagai kebun pangan mandiri dalam rangka meningkatkan produksi pangan. Babin Kamtibmas tiap desa dan kelurahan di Bali mendata dan membina lahan pangan lokal, serta mendengarkan langsung keluhan serta kebutuhan para petani. Tak hanya memastikan situasi tetap kondusif, Babin Kamtibmas juga memberikan dukungan moral bagi petani lokal melalui pendekatan dialogis. Bapak Kapolda sudah mengumpulkan seluruh Babin Kamtibmas yang ada di wilayah Bali. Beliau menegaskan bahwa intinya dari Babin Kamtibmas ini harus bisa mendukung beberapa program pemerintah, khususnya terkait dengan ketahanan pangan. Jadi Bapak Kapolda menginginkan Babin Kamtibmas yang ada di Bali ini bisa bersama-sama dengan masyarakat yang lain, termasuk merangkul beberapa dinas terkait untuk bisa menambah kegiatan dari masyarakat itu terkait dengan ketahanan pangan. Selain pertanian, Polri juga mendampingi warga untuk fokus mengembangkan sektor perikanan air tawar. Upaya ini sejalan dengan semangat Asta Cita dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya dalam aspek sumber protein hewani. Melalui kehadiran Babin Kamtibmas, Polri memastikan praktik budidaya ikan air tawar memenuhi standar yang baik dan ramah lingkungan, sekaligus mendorong pengembangan sektor perikanan sebagai salah satu pilar ketahanan pangan. Ada beberapa kegiatan budidaya ikan. Budidaya ikan itu juga demikian, Babin Kamtibmas bersama dengan masyarakat untuk bisa membudidayakan ikan, khususnya ikan tawar. Ada yang melakukan budidaya ikan lele, kemudian nila, dan ini sudah berlangsung. Jadi seluruh Babin Kamtibmas yang ada di wilayah Bali sesuai dengan karakteristik desanya masing-masing itu sangat memberikan dukungan kepada masyarakat setempat bisa melakukan beberapa kegiatannya terkait dengan ketahanan pangan tersebut. Babin Kamtibmas juga mendorong pembentukan kelompok budidaya ikan atau Pokdakan lebih terorganisir, serta menjaga keamanan budidaya masyarakat dari pencurian atau gangguan. Selain mendorong masyarakat memanfaatkan lahan pekarangannya untuk budidaya ikan guna mendukung program ketahanan pangan, program ini sekaligus bisa membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Untuk membangun bangsa yang hebat, rakyat yang sehat, kuat dan cerdas, Polri mendukung program ketahanan pangan nasional. Sebagai salah satu prioritas program Asta Cita, Polri menyiapkan 1 juta lahan produktif dan 4 program utama. Pekarangan pangan bergizi, pemanfaatan lahan produktif, pengawasan distribusi, dan rekrutmen personel dengan kompetensi terkait. Polri membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri sebagai sarana produksi hingga distribusi makanan bergizi untuk masyarakat. Mari bersama dukung ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Polri berkomitmen mendukung Asta Cita pemerintah mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Salam presisi. Kejahatan terus mengintai perempuan dan anak Indonesia. Bahkan bersama orang terdekat pun, rasa aman itu sulit didapat. Polri berkomitmen melindungi perempuan dan anak dengan membentuk Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA-PPO.
sejalan dan selaras dengan asta-cita Presiden Republik Indonesia dalam reformasi hukum. Keluarga berperan penting untuk peduli dan menjaga keamanan orang tersayang. Mari bersama melindungi perempuan dan anak Indonesia. Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama. Polri berkomitmen melindungi perempuan dan anak Indonesia yang merupakan aset bangsa. Laporkan jika ada tindak kekerasan. Rise and Speak, Berani bicara, selamatkan sesama. Bali bukan hanya menawarkan keindahan alam yang menakjubkan, tapi juga kekayaan budaya, keramahan masyarakat, hingga infrastruktur modern dan terintegrasi. Mulai dari bandara internasional yang mumpuni, hingga fasilitas akomodasi berstandar internasional. Pariwisata Bali menyumbang 90% investasi di Provinsi Bali, serta 46% devisa nasional. Untuk itu, pariwisata berkualitas dan berkelanjutan harus terus dipertahankan. I travel alone, yeah, and I'm a woman and I feel very safe here, yeah. And I feel people are very respectful also. Yes, I feel safe. We've been in Nusa Dua, very safe. A couple of days in Kuta and feel safe, yeah. Menciptakan Bali yang aman dan kondusif merupakan tujuan utama Polri. Komitmen menciptakan keamanan menjadi prioritas demi menciptakan suasana yang nyaman bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Berbeda dengan daerah lain di Indonesia, Polda Bali mengedepankan asas Dharma dalam memberikan pelayanan, termasuk keamanan bagi masyarakat. Yang nomor satu yang kami harus kerjakan adalah Bali harus aman, itu harga mati. Kemudian kami juga melihat bahwa keamanan itu adalah faktor yang pertama dan yang utama. Ya. Sehingga selaku Polri, tugas Polri di mana Harkamtibmas, perlindungan, pelayanan dan pengayoman masyarakat serta penegakan hukum, kami menerjemahkan satu Commander Wish dari Pak Kapolri menjadi kami modifikasi, kami kaitkan dengan kearifan lokal, ya, dengan tagline Dharma. Dharma itu sendiri sebetulnya juga merupakan satu singkatan, tetapi secara harfiah di sini artian bahwa Dharma itu adalah mengabdi, ya. Kemudian perbuatan baik. Ini kami tanamkan kepada anggota semua bahwa kita harus mengabdi dan perbuatan baik. Dharma sendiri singkatan dari D itu adalah disiplin berintegritas, H itu adalah humanis, A akuntabel, R itu responsif, M melayani dengan hati, dan yang terakhir adaptif. Kami sedikit menyoroti adaptif. Adaptif ini perlu, ya, karena di Bali ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah yang lain di Indonesia. Pengamanan di Bali diantaranya dilakukan terhadap objek-objek vital seperti bandara, hotel, serta titik-titik lokasi wisata. Dengan karakteristik Bali dan masyarakatnya yang khas, Polda Bali menggunakan strategi preemptif, preventif, serta represif. Yang pertama, kegiatan preemptif. Preemptif itu kegiatan di mana kita mengeliminir potensi-potensi gangguan yang ada. Ya. Contohnya, jadi kan kami melakukan kegiatan secara aktif, kami melakukan periodik melakukan pertemuan dengan para konsul, bahkan kalau ada duta besar sekalian di negara tetangga, karena mereka juga memiliki warga negara yang pasti masuk ke Bali. Kemudian kami juga meningkatkan kemampuan Babinkamtibmas dan pecalang. Pecalang itu adalah polisi desa lah, polisi adat itu. Kemudian kedua, preventif. Preventif di sini intinya bahwa kehadiran polisi di tengah masyarakat. Jadi kami upayakan setiap titik-titik yang dinilai rawan dan perlu kehadiran polisi harus ada, khususnya di tempat-tempat wisata. Ya. Kami melakukan beberapa program, yaitu patroli barcode. Patroli barcode ini sebetulnya untuk pengawasan dan pengendalian anggota di lapangan yang harus 24 jam. Kami tetapkan 24 jam. Tapi kan dilakukan secara bergantian dan kontrolnya melalui barcode. Ya.
kemudian juga patroli skala besar di waktu-waktu tertentu. Ya. Kemudian kita tahu tantangan di Bali juga macet, karena semakin banyak masyarakat datang, banyak wisatawan datang, khususnya di musim-musim liburan seperti sekarang ini. Kemudian karena banyaknya masyarakat, banyaknya orang yang datang yang terus berdatangan, tentunya menimbulkan kemacetan. Kami membuat juga satu tim rusa itu adalah urai macet. Tim urai macet ini ada sekitar 22 tim. Selain daripada penempatan anggota polisi lalu lintas di lapangan. Secara represif yang ketiga atau penegakan hukum, kami juga melakukan penanganan penegakan hukum terhadap setiap tindak pidana yang terjadi. Korps Brimob juga akan menerjunkan tim gegana dan K9 di lokasi-lokasi penting, khususnya juga di saat event-event besar yang membutuhkan pengamanan ekstra. K9 Korps Sabara akan memeriksa, melakukan sterilisasi untuk mengantisipasi setiap ancaman yang berpotensi mengancam keselamatan. Sebagai destinasi wisata favorit, Polda Bali juga menempatkan polisi khusus yang dikenal dengan polisi pariwisata. Mereka bertugas menjaga keamanan para wisatawan yang datang berlibur. Polisi pariwisata ini dibekali kemampuan bahasa asing agar dapat berinteraksi dengan mudah dengan wisatawan mancanegara. Polisi pariwisata memastikan keamanan pariwisata baik bagi warga lokal maupun turis asing. Ada beberapa titik yang menjadi prioritas karena memang tujuan wisata di Bali ini lebih banyak adalah di wilayah Denpasar, kemudian Badung dan Gianyar. Itu yang merupakan betul-betul tujuan wisata dari beberapa wisatawan baik itu lokal maupun mancanegara. Nah, dari titik-titik tersebut itu sudah dilakukan penggelaran personel, khususnya personel pariwisata, untuk bisa memberikan sosialisasi, edukasi, berinteraksi kepada beberapa masyarakat atau wisatawan yang datang ke Bali. Terus kemudian juga kita memberikan sosialisasi terkait dengan pengaduan 110, artinya apabila dari masyarakat yang datang di Bali, baik itu lokal maupun mancanegara, apabila terjadi sesuatu bisa langsung melakukan telepon kepada 110. Patroli pesisir pantai juga rutin dilakukan oleh tim Direktorat Polisi Air dan Udara Ditpolairut Polda Bali. Dengan menggunakan all-terrain vehicle atau ATV, personil menyisir kawasan pantai untuk menjaga keamanan di sepanjang pesisir pantai. Patroli ini mencakup pencegahan tindak kriminalitas, pengawasan terhadap aktivitas ilegal, sehingga bisa memberikan rasa aman bagi masyarakat pesisir dan wisatawan. Direktorat Polisi Satwa Bahar Kampolri juga menerjunkan polisi satwa untuk pengamanan. Pasukan polisi berkuda Korps Sabara atau Turangga diterjunkan dalam pengamanan di titik-titik strategis lokasi wisata, termasuk pantai, sekaligus dalam upaya pengamanan berbasis ramah lingkungan. Pasukan berkuda rutin berpatroli di sepanjang garis pantai, melakukan pengawasan, menjaga keselamatan pengunjung, serta merespon cepat jika terjadi kecelakaan atau kondisi darurat. Untuk membangun bangsa yang hebat, rakyat yang sehat, kuat dan cerdas. Polri mendukung program ketahanan pangan nasional. Sebagai salah satu prioritas program Astacita, Polri menyiapkan 1 juta lahan produktif dan 4 program utama. Pekarangan pangan bergizi, pemanfaatan lahan produktif, pengawasan distribusi, dan rekrutmen personel dengan kompetensi terkait.
Polri membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polri sebagai sarana produksi hingga distribusi makanan bergizi untuk masyarakat. Mari bersama dukung ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Polri berkomitmen mendukung cita-cita pemerintah mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Salam presisi. Bahaya narkoba terus mengintai. Jutaan nyawa melayang. Masa depan terampas. Sejalan dengan Astacita Presiden, Polri berkomitmen memberantas narkoba hingga ke akar. Demi menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa. Dibutuhkan kepedulian semua pihak. Beri perhatian pada orang terdekat, juga lingkungan sekitar. Untuk Indonesia bebas narkoba. Selamatkan generasi emas bangsa. Demi menjaga Bali aman dan kondusif, pengamanan di seluruh penjuru Bali, khususnya di titik-titik wisata, terus dilakukan. Selain penjagaan dan pengawasan manual oleh anggota kepolisian, Polri juga memanfaatkan CCTV yang tersebar di lebih dari 1.700 titik. Seluruh CCTV dapat dipantau langsung dari Command Center Polda Bali. Petugas memantau setiap sudut strategis secara real-time di pusat-pusat keramaian. Setiap wajah dan gerakan terpantau. Setiap kejadian terekam. Dan seluruh respon terkoordinasi secara efisien. CCTV di berbagai wilayah Bali yang terintegrasi dengan Command Center memungkinkan deteksi cepat terhadap potensi gangguan keamanan, kemacetan, hingga bencana. Pengambilan keputusan pun dapat cepat dilakukan dengan koordinasi langsung bersama satuan terkait. Dari seluruh CCTV yang tersebar di seluruh Pulau Bali, di antaranya terdapat unit CCTV Analytic yang memiliki kemampuan salah satunya face recognition untuk mendeteksi atau mengidentifikasi wajah. Identifikasi wajah tersebut terintegrasi dengan database Dukcapil dan Pusinafis Bareskrim Polri, sehingga akan dapat terhubung dengan data baik warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang masuk dalam red notice, data teroris, serta data residivis. Fitur CCTV Analytic ini yang akan memfilter orang di pintu masuk dan keluar Bali, sehingga apabila ditemukan ada WNA maupun WNI yang masuk dalam daftar red notice, DPO, terorisme, dan residivis, maka akan diketahui dan segera ditindaklanjuti. Semua penggunaan teknologi mutakhir ini menjadi bagian dari komitmen penuh Polda Bali dalam menjaga Pulau Dewata sebagai destinasi wisata kelas dunia yang aman, nyaman, dan profesional. Di Bali, alam dan budaya bersatu dalam harmoni. Ragam budaya, mulai dari tarian indah yang diwariskan turun-temurun, hingga sakralnya upacara keagamaan, seluruhnya menjadi warisan kekal di Pulau Seribu Pura. Di balik kemajuan pariwisata dan gempuran budaya asing, masyarakat Bali tetap menjaga jati dirinya. Kentalnya tradisi luhur di tengah gempuran modernisasi
menyuguhkan pengalaman otentik yang tak tergantikan. Satu hal yang membuat Bali damai dan penuh harmoni adalah toleransi antar umat beragama. Meski mayoritas penduduknya beragama Hindu, Bali adalah rumah bagi beragam keyakinan. Di sini, perbedaan bukan pemisah, namun simpul yang mengikat masyarakat dalam persaudaraan. Keharmonisan lingkungan, budaya, dan toleransi beragama di Provinsi Bali itu adalah satu keniscayaan. Kita tahu bahwa Bali adalah identik dengan pariwisata. Ketika orang bisa bergabung dari berbagai macam latar belakang di situ dengan baik, dengan tidak ada satu masalah. Oleh sebab itu kami sebut satu keniscayaan. Dan ini harus terjadi di Bali dalam rangka mendukung bagaimana wisata ini bisa berkembang dan berkualitas. Sejak lama, tradisi dan upacara adat hidup dalam denyut keseharian masyarakat Bali. Hal ini sekaligus menjadi daya tarik wisatawan asing yang ingin menyelami sisi spiritual dan budaya Bali. Dengan pendekatan humanis dan penuh kearifan lokal, Babin Kamtibmas juga menjadi bagian penting dalam menjaga keharmonisan. Kehadirannya dalam ruang budaya tak sekedar menjaga keamanan, tapi juga menjadi bagian dari komunitas. Mendorong generasi muda mencintai warisan nenek moyang, serta menjaga kerukunan antar umat beragama. Dalam setiap pengamanan, Polri juga selalu melibatkan masyarakat adat Bali. Sistem pengamanan terpadu berbasis desa adat atau Sipandu Beradat merupakan sistem pengamanan lingkungan terpadu yang berkolaborasi dan bersinergi antar Polri, TNI, Pemda, desa dinas, desa adat, dan swasta. Kalau kita hitung jumlah desa yang di Bali, desa dan kelurahan itu ada 716. Dari 716 desa itu masih lagi terdiri dari banjar. Ada 1.500 banjar. Nah, kalau kita lihat dari 716 desa atau kelurahan tadi, itu sudah semuanya full dengan satu Babin Kamtibmas. Bahkan ada satu desa yang di situ ada 2 Babin Kamtibmas. Dan itu tidak terjadi di daerah lain. Dari hasil pendataan pecalang yang ada di Bali ini seluruhnya 15.308. Nah, inilah yang kita betul-betul bisa manfaatkan dari pecalang ini, belum lagi ditambah dengan Linmas maupun Bakamda. Bakamda ini juga ada di sini, itu yang kita rangkul semua. Intinya mereka dan kita dari Polri sepakat bagaimana menjaga situasi di Bali ini aman. Bali tak sekedar simbol keindahan, tapi juga wujud keharmonisan, kemakmuran, keamanan, dan budaya. Di setiap sudut desa, di tengah denyut upacara adat, hingga jalur wisata dunia, Polri mengambil peran strategis. Polri presisi mendukung Astacita Presiden Prabowo Subianto melalui stabilitas pangan dan pelestarian budaya di Bali. Berlandaskan Dharma Bali, Polda Bali berkomitmen ciptakan Bali yang aman, makmur, dan berbudaya demi citra baik Indonesia di mata dunia.
dipersembahkan oleh